Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Selalu patuhi protokol kesehatan. Salah satu mimpin berdoa, Mbak Lucy, silahkan mimpin berdoa. Mari kita bersama berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Nanti jangan lupa absensi. Absensinya nanti Bu Leni sampaikan di Google Classroom atau juga bisa nanti kalian akses melalui link yang ada di PowerPoint yang akan Ibu sampaikan di dalam materinya. Kali ini aku akan kasih kalian teka-teki tebak gambar Nanti kalau makanan pengen jawab Indonesia silakan nih. mikrofonnya dinyalakan udah ya. Sama. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ada es plus bom plus ayam. Kira-kira apa jawabannya? Siomay. Siomay, betul. Siomay, betul. Oke, lanjut. Yang selanjutnya. Yang kedua, kira-kira apa ini? Sate Padang. Sate Padang, betul. Kalau makanan mah cepet ya. Guys, Oke, lanjut. Kita akan langsung ke materi. Kemarin kita sudah membahas tentang materi if and dan if or. Masih ingat nggak sama fungsi if and sama if or? Kalau semua syarat harus terpenuhi, kira-kira pakainya fungsi if and atau fungsi if or? If and. If and, betul sekali. Sekarang hari ini kita akan mulai masuk pada materi terakhir kita, yaitu adalah fungsi logika pembacaan tabel. Di sini sudah Bu Reni sharekan materi mengenai fungsi pembacaan tabel atau lookup. Di sini ada materi, kemudian ada video tutorial. Nanti silahkan kalian buka untuk video tutorialnya. Kemudian di sini ada studi kasus, latihan soal, LKPD, dan evaluasi. Sekarang kita bahas yang pertama, itu mengenai KIKD pada pertemuan kali ini. Oke, untuk KIKD-nya masih sama dengan KIKD yang pertemuan yang kemarin, yaitu kita masih membahas tentang mengentry data berdasarkan rumus semi absolut, absolut, dan logika. Di sini untuk tujuan pembelajaran nanti peserta didik dapat menganalisis data menggunakan rumus pembacaan tabel. Untuk peta konsepnya, rumus logika lookup itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalian perhatikan lookup value, di sini juga ada lookup value. Tabel array sama tabel array. Cuma yang berbeda ada bagian ketiga, yaitu kalau pada VLOOKUP maka yang digunakan adalah call index num atau nomor indeks kolom. Sedangkan bagian bawah karena HLOOKUP nanti menggunakannya adalah row index 6. Sekarang Bu Reni akan sampaikan mengenai video tutorialnya. Data pada tabel bantu tersusun secara tegak lurus, maka tabel tersebut adalah tabel vertikal. Rumus yang digunakan adalah VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang Bu Reni akan tampilkan untuk studi kasusnya. Kalian identifikasi mana yang menggunakan tabel bantu 1, mana yang menggunakan tabel bantu yang kedua. Kalau nanti menggunakan tabel bantu 1, berarti ini tabel bantunya vertikal atau horizontal? Vertikal. Vertikal, jelas? Ya. Oke. Kalau sudah, nanti silahkan setelah ini kalian buka di Classroom dalam bar kegiatan peserta didik. Nanti silahkan kalian buka, kalian kerjakan yang bagian keterampilan, yang tugas praktek. Silahkan dibuka, kemudian nanti dikerjakan di Google Spreadsheet. Setelah dikerjakan di Google Spreadsheet, kalian kumpulkan dalam pengumpulan tugas lookup. Seperti biasa, filenya dalam bentuk file
Excel. Kemudian Ya. untuk mengerjakan LKPD nanti silahkan bisa baca materi maupun bisa membuka video tutorial tadi ya. Kemudian kalian ikuti petunjuk yang ada pada LKPD tersebut. Bu Reni kasih waktu 20 menit ya. Dari materi yang sudah Bu Reni sampaikan, apakah ada pertanyaan mengenai rumus yang harus digunakan atau cara menganalisis rumusnya itu seperti apa? Apakah ada pertanyaan? Misalkan nanti saat kalian mengerjakan LKPD, kalian mendapati kesulitan mengenai rumus yang digunakan atau kok rumusnya sudah betul Bu sepertinya tapi kok nggak bisa, silahkan kalian konsultasikan ke Bu Reni melalui WA Group seperti itu ya. Bu Reni kasih kesempatan untuk mengerjakan LKPD-nya terus dikumpulkan di Google Classroom. Setelah Bu Reni cek di Google Classroom, tadi Mbak Vinda sudah menjawab dengan benar untuk penggunaan rumus logika lookup. Silakan Mbak Vinda untuk share screen untuk hasil yang telah dikerjakan. Untuk jabatan yang digunakan lookup sama dengan lookup dalam kurung C2, tabel bantu 1 di absolut, 2 tutup kurung. Ya, betul sekali Mbak Vinda. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tunjangan, untuk mencari tunjangan kira-kira menggunakan tabel bantu 1 atau tabel bantu kedua? Satu. VLOOKUP atau VLOOKUP? VLOOKUP berarti di sini sama dengan VLOOKUP kurung buka, terus kemudian menggunakan kode atau golongan? Golongan berarti koma, kemudian diikuti setelah ini apa? Tabel bantu. Betul, tabel bantu. Tabel bantu yang digunakan tabel bantu 1 atau 2? Satu. Berarti di blok tunjangan. Setelah itu diapain? Dikunci. Dikunci. Berarti ditambahi simbol dolar. Kemudian koma. Dia berada di kolom keberapa? 4. Silahkan Mbak Amelia untuk membantu Bu Reni untuk menarik kesimpulan. Dalam menggunakan fungsi lookup perlu memperhatikan tabel bantu. Tabel bantu vertikal menggunakan VLOOKUP, sedangkan tabel bantu horizontal menggunakan HLOOKUP. Betul sekali. Kenapa kita perlu mengunci? Supaya tabel yang sudah kita gunakan sebagai acuan itu tidak bergerak kemana-mana. Cara nguncinya adalah dengan menggunakan tanda simbol dolar. Kalian sangat luar biasa sekali, kalian sudah mengikuti Zoom dengan tepat waktu, kemudian kalian juga telah menyusun rumus pembacaan tabel dengan benar dan teliti, dan alhamdulillah tidak mengalami kendala. Selanjutnya nanti kalian silahkan kerjakan evaluasi yang sudah Ibu sharekan di Google Classroom. Untuk evaluasinya, di bagian atas setelah pengumpulan LKPD, itu ada link evaluasi. Oke, baik. Setelah kalian mengerjakan evaluasi, Ibu akan menampilkan, mengumumkan perolehan nilai kalian. Jadi nanti yang nilainya kurang dari 70, silahkan kalian mengerjakan remediasi yang sudah Ibu linkkan di Google Classroom. Karena waktu pembelajaran hari ini telah selesai, itu saja yang bisa Bu Reni sampaikan. Terus kemudian semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat dan jangan lupa persiapkan untuk materi-materi penilaian akhir semester. Mari kita bersama berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.